Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni Ponto, mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan, kelas A semester 3. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang budidaya perikanan mina padi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya perikanan mina padi. Sistem mina padi merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi produktivitas lahan sawah melalui integrasi budidaya ikan dengan padi. Sistem mina padi juga dapat diterapkan pada budidaya ikan mas, gurame, nila, koi, lele, dan udang galah. Teknologi mina padi juga dapat dilakukan pada sawah irigasi teknik maupun setengah teknik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, total potensi lahan mina padi di Indonesia sebesar 8.118.233 hektar yang terdiri dari lahan irigasi sebesar atau seluas 3.170.996 hektar atau setara dengan 39,6%, dan lahan non irigasi seluas 4.497.237 hektar atau setara dengan 60,94%. Nah, sistem mina padi juga merupakan konsep budidaya yang mengintegrasikan antara budidaya ikan dan tanaman padi dalam suatu sistem budidaya di sawah, di mana ikan dapat menyediakan nutrisi bagi padi serta menyediakan pupuk dan memperbaiki struktur tanah melalui hasil metabolisme atau feses dan sisa pakan yang tidak terkonsumsi. Sedangkan padi menyediakan oksigen dan tempat perlindungan bagi ikan. Nah, budidaya dengan sistem mina padi juga memerlukan biaya tambahan untuk input benih dan pakan ikan. Sistem mina padi ini membantu petani mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan produktivitas dalam satu petak sawah. Sistem mina padi juga merupakan sistem budidaya yang ramah lingkungan. Keunggulan budidaya perikanan mina padi. Yang pertama, meningkatkan produksi padi dari 5-6 ton per hektar per panen menjadi 8-10 ton per hektar per panen. Yang kedua, efisiensi penggunaan pupuk, bibit padi, dan pakan ikan. Yang ketiga, efisiensi pemanfaatan lahan padi 80%. Yang keempat, tambahan pendapatan petani 15-60 juta per hektar. Dan yang kelima, padi bebas pestisida dan menghasilkan produk organik. Keenam, resiko rendah dari serangan hama. Ketujuh, mempercepat perbaikan lingkungan. Kedelapan, mudah melakukan pengaturan irigasi. Kesembilan, memperbaiki kesuburan dan tekstur tanah. Dan yang kesepuluh, meningkatkan pendapatan petani. Oke, konsekuensi dari budidaya perikanan mina padi ini memiliki 2 poin. Yang pertama, biaya pengolahan tanah meningkat sekitar 10-15% pada awal pembangunan konstruksi kolam untuk pemeliharaan ikan. Dan yang kedua, kebutuhan benih lebih banyak sesuai sistem yang diterapkan, namun jauh ekonomis jika dibandingkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemilihan lokasi budidaya perikanan mina padi. Oke, ini adalah pemilihan lokasi budidaya perikanan mina padi. Poin pertama, yaitu lokasi budidaya harus memiliki sumber dan ketersediaan air yang cukup untuk proses persiapan lahan dan pemeliharaan serta harus bebas dari pencemaran. Poin kedua, kawasan persawahan irigasi teknis dan non-teknis yang bebas banjir dan bebas pencemaran serta sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Poin ketiga, jenis tanah liat sedikit berpasir atau tidak poros
atau air tidak meresap ke dalam tanah. Dan poin keempat, ketinggian lahan 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dan kemiringan tanah relatif rendah. Dan poin yang terakhir, poin kelima, akses jalan mudah dan terjangkau sehingga memudahkan dalam pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Nah, kualitas sumber air untuk budidaya sistem minap padi adalah suhu 25 sampai 34 derajat Celcius, pH 5 sampai 8, oksigen terlarut lebih besar 3 mg per liter, amonia 0,01 sampai 0,03 mg per liter, alkalinitas 50 sampai 300 mg per liter. Oke, pemeliharaan ikan dengan sistem minap padi telah dikembangkan di Jawa Tengah dan sekitarnya, yang dilakukan dengan peningkatan kualitas dan jumlah rumput padi per hektar melalui sistem jejar Lego. Nah, sistem jejar Lego ini salah satu sistem penanaman padi yang pada intinya dilakukan dengan mengatur jarak antara benih pada saat Ini adalah gambar dari jejar Lego. Nah, saya akan menjelaskan tentang teknis budidaya minap padi. Di sini teknik budidaya minap padi terdiri atas bentuk kolam, ukuran caren, ukuran pematang, benih, dan pemberian pakan. Untuk bentuk kolam terbagi atas 6. Yang pertama itu keliling, yang kedua tengah, yang ketiga diagonal, yang keempat keliling tengah, yang kelima keliling diagonal, dan yang terakhir itu adalah silang. Dan untuk karen, bentuk karen dapat berbentuk melingkar keliling, petakan letter U atau L, atau diagonal menyesuaikan kondisi lahan dengan lebar 1 sampai 2 meter dan kedalaman 0,5 sampai 1 meter. Dan untuk ukuran pematang harus kuat menahan air dengan tinggi 1 meter dan lebar 0,5 sampai 0,8 meter. Dan untuk benih padi yang digunakan merupakan varietas unggul atau tersertifikasi memiliki perkaraan yang dalam tahan genangan air pada awal pertumbuhan, cepat bertunas, dan tahan hama dan penyakit. Dan untuk benih ikan yang digunakan harus tersertifikasi juga dan memenuhi. Untuk benih padi yang digunakan merupakan varietas unggul tersertifikasi memiliki perakaran yang dalam, tahan genangan air pada awal pertumbuhan, cepat bertunas, dan tahan hama dan penyakit. Dan untuk benih ikan yang digunakan harus tersertifikasi dan memenuhi kriteria, yaitu benih tahan terhadap penyakit serta pertumbuhan cepat. Nah, dan untuk pemberian pakan dapat diberikan pada dosis maksimal 3% dari total biomasa dengan frekuensi pemberian 2 kali sehari, yaitu siang dan sore hari. Nah, ini adalah contoh proses produksi pembesaran ikan mas, ikan nila, dan ikan nilem benih. Pada tebar benih dari ikan mas 3-5 ekor per meter persegi, dan untuk ikan nila dan ikan nilem 5-10 ekor per meter persegi. Dan untuk ukuran benih dari ikan mas, ikan nila, dan ikan nilem 5-8 cm. Pakan. Untuk dosis pakan dari ikan mas, ikan nila, dan ikan nilem 1-3%. Untuk frekuensi dari ikan mas, ikan nila, dan ikan nilem 2 kali per hari. Dan untuk pemeliharaan dari ikan mas, ikan nila, dan ikan nilem 90-100 hari. Pemanenan. Sintasan dari ikan mas dan ikan nila dan ikan nilem minimal 60%, dan untuk ukuran ikan mas dan ikan nila dan ikan nilem
minimal 100 gram per ekor. Ini contoh analisis budidaya ikan nila dengan menerapkan sistem mina padi. Biaya investasi sebesar 1.750.000 dan biaya variabelnya sebesar 12.110.000 dengan total 13.860.000 dan biaya total keseluruhannya 42.750.000 dan dengan keuntungan 26.118.000. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang budidaya sistem mina padi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.